Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam takdimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Di pagi yang mendung, yang lagi gerimis ini, kita akan mengkaji tentang perisai diri. Perisai diri itu perisai diri yang mana? Bila yang nyata, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa atas diri ini selama ini masih diri manusianya, maka manusianya lah yang terbelenggu dari perbudakan iblis dan setan. Berarti bila kita masih gampang marah, gampang nafsu, gampang terkena sulutan-sulutan api amarah, berarti diri kita, hati kita belum terperisai, belum terlindungi. Karena kita selama ini hanya memakai perisai-perisai ragawi, perisai-perisai syariat-syariatnya badan. Belajar silat, belajar kungfu, belajar bela diri dan sebagainya. Itu sebagai bentuk perisainya badan, pelindungnya badan. Akan tetapi di dalam kajian paparan uripi Allah ini tidak mengkaji badan lagi, tidak mengkaji syariat lagi, akan tetapi mengkaji makrifatnya atau mengkaji yang sesungguh-sungguhnya. Perisai yang mana yang harus dimiliki oleh setiap insan? Perisai yang mana yang harus dimiliki oleh seluruh manusia, yakni perisainya diri yang diri. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengkaji tentang hakikatnya perisai diri itu, kita wajib tahu asal mula kejadian diri kita itu dari kegoiban. Asal mula kewujudan kita ini dari ketiadaan. Asal mula adanya kita di dunia ini dari keadaman, dari ketiadaan. Jadi sadarilah itu dahulu sebelum kita menginjak perisai diri. Agar tahu diri. Supaya tahu diri itu diri yang mana. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika saat kita diperjalankan oleh sang diri, yakni diri Allah, diri Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya dariku dan akan kembali kepadaku, kata Allah. Maka manusia diperjalankan dari tanah, dari diri yang tunggal, dari diri pencipta, dari titisan zatnya, sifatnya, asma'nya, af'alnya. Dari manusia itu, jadi manusia itu mengandung zatullah,
sifatullah, asmaullah, af'alullah. Manusia mengandung zat Tuhannya. Maka dari itulah al-insanu syarri wa ana syarruhu. Maka dari itulah innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu, ya termasuk diri kita. Jadi diri Allah, zat sifat asma af'al, yakni bila diringkas ya uripe Allah lah yang memperjalankan manusia. Diri uripe Allah lah yang memperjalankan manusia sejak dari tanah sampai menjadi tumbuh-tumbuhan. Setelah di dalam tumbuhan sempurna, dimunculkanlah hasil dari tumbuh-tumbuhan itu makanan, sayuran, buah-buahan, padi, sehingga dimakankan oleh uripe Allah kepada, sehingga disuapilah oleh uripe Allah kepada calon-calon kedua orang tua kita, sehingga terbentuklah sel sperma dan sel telur. Itulah diri yang bukan diri kita saat ini. Itulah diri uripe Allah, diri Allah sendiri. Kemudian diperjalankan lagi, dipertemukanlah calon-calon kedua orang tua kita, dipertemukan di dalam pernikahan, kemudian bersatulah antara sel sperma dan sel telur sehingga menjadi gumpalan darah. Kemudian diproses lagi menjadi gumpalan daging. Di dalam itulah manusia, semua manusia diperjalankan oleh diri yang tunggal. Sehingga di dalam gumpalan daging ada firman-Nya Allah, kutiupkan rohku. Jadi maknanya kutiupkan rohku itu kiasan dari kuhidupi dirimu wahai manusia dengan hidupku. Nah, jadi manusia dihidupi oleh Tuhannya itu bukan saja ketika saat menjadi gumpalan daging. Tapi sejak dulu berawal dari tanah yang mati itu sudah dihidupi, sudah ditiupkan roh. Sejak dari tanah sampai menjadi gumpalan daging. Kemudian diperjalankan lagi menjadi janin dan menjadi bayi yang suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sesungguhnya bayi itu terlahir dalam keadaan suci bersih. Itulah yang dimaksud perisai diri. Dirinya Allah. Maka di dalam kalimat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Inilah dasar-dasar dari perisai diri, pelindung diri dari diri yang palsu, pelindung diri dari diri yang fana, diri yang hancur, yakni diri manusianya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billah, aku berlindung kepada Allah. Nah, bagaimana mungkin kita bisa berlindung kepada Allah sementara di dalam hati kita, diri kita sudah merasa jadi Allah. Diri kita sudah merasa yang paling wujud daripada Allah. Diri kita sudah merasa yang paling hidup daripada uripe Allah. Diri kita merasa yang paling berkuasa daripada kuasanya Allah. Mana mungkin kita bisa berlindung kepada Allah yang tidak kita pertuhankan di dalam hati kita. Mustahil. Bagaimana mungkin kita bisa berlindung kepada yang gaib? Bagaimana mungkin kita bisa berlindung kepada yang tak ada? Allah selama ini kan kita anggap gaib. Allah selama ini kan kita anggap tak ada. Yang ada, yang wujud, yang hidup hanya diri kita sendiri. Karena kita selama ini salah beragama, salah akidah, salah keyakinan.
Apa buktinya kita salah akidah, salah iman, dan salah keyakinan selama ini? Katanya di dalam agama Islam, Allah wujud kita baqa mukhalafatul hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudra irada ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Coba hayati, renungkan sifat 20-nya Allah, sifat wajibnya Allah itu sudah layakkah bagi Allah, ataukah selama ini sifat wajibnya Allah yang 20 itu sudah kita rampas sebagai sifat wajib bagi manusia kita? Coba renungkan, coba hayati di dalam hati kita. Itu sifatnya Allah, sifat wajib bagi Allah, apa sifat wajib bagi hawa nafsu kalian semua, termasuk saya? Mari kita bongkar. Wujud, yakni wajib bagi Allah itu wujud. Kebalikannya atau sifat muhalnya Adam. Tidak mungkin Allah itu tidak ada. Allah itu wujud. Akan tetapi di dalam hati kita yang wujud siapa? Diri kitalah yang wujud. Maka Allahnya Adam. Allahnya tidak ada. Allahnya gaib ketika di dalam hati kita. Yang wujud masih manusia kita. Berarti sifat-sifatnya Allah kan selama ini kita sudah akui sebagai sifat wajib bagi diri manusia kita selama ini. Inilah salah akidah, inilah salah iman, inilah salah keyakinan, inilah salah kepercayaannya seluruh umat manusia bila belum bertuhan di dalam hatinya. Inilah fatal, kesalahan yang fatal, akidah yang fatal, keyakinan yang fatal, keyakinan akidah dan imannya seluruh umat manusia selama ini hanya versi hawa nafsunya sendiri. Sehingga banyak perbedaan, sehingga banyak permusuhan di kalangan manusia karena manusianya sudah menciptakan dogma-dogma agama-agama hawa nafsunya sendiri daripada agamanya Tuhan. Inilah perisai-perisai diri yang wajib dimiliki oleh setiap manusia agar manusia tidak terbelenggu, agar manusia tidak diperbudak oleh hawa nafsunya sendiri-sendiri. Sifat wujudnya Allah wajib bagi Allah, maka kita rampas sifat wujud itu wajib bagi kita. Abdul Halim ini kan wujud, nyata, ganteng begini kan karena kelihatan wujudnya. Anda pun juga ganteng, cantik, tampan, manis karena ada wujudnya. Itulah yang dimaksud kita semua termasuk saya selama ini telah mengambil alih, merampok, membegal wujudnya Allah menjadi wujud kita sehingga Allahnya gaib, Allahnya tidak ada, yang ada hanya kita sebagai Tuhannya diri kita sendiri. Inilah diri yang celaka itu. Bila kita ingin memperisai diri, apa maknanya? Ya perangilah dirimu yang sudah merampok sifat-sifat wajib Tuhanmu. Sehingga sifat wajib bagi Allah diserahkan kembali, dipasrahkan kembali kepada Allah. Agar kita bertemu dengan perisai diri, dirinya uripe Allah.
Jadi yang dimaksud perisai diri itu dirinya uripe Allah. Bila tak ada uripe Allah, bila tak ada hidup, apa kita bisa bilang, bisa mengatakan, bisa berucap diriku, aku. Tak akan pernah bisa kita mengucap aku, diriku, dan sebagainya. Inilah yang dimaksud makna perisai diri. Kita berlindung, diri kita berlindung kepada dirinya Allah. Dari apa? Dari diri kita sendiri. Dari iblis setan yang berupa wujud kita sendiri. Dari iblis dan setan yang berupa kekuasaan hawa nafsu kita sendiri. Berlindung dari iblis dan setan yang berupa dari keilmuan diri manusia kita sendiri. Berlindung dari iblis dan setan dari kekuasaan diri manusia kita sendiri, kehendak diri manusia kita sendiri, penglihatan diri manusia kita sendiri, pendengaran diri manusia kita sendiri, kehidupan diri manusia kita sendiri, perkataan diri manusia kita sendiri. Kita berlindung dari diri kita sehingga kita ketemu dengan perisai diri lewat pintu bimbingan baiat agar terperisai diri kita dengan dirinya Allah. Disitulah kemenangan itu, disitulah surga itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bagaimana caranya agar jiwa kita bisa tenang? Caranya adalah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i, pulangkanlah, kembalikanlah bahwa wujudmu adalah wujudullah, bahwa hidupmu adalah hayatullah, bahwa pendengaranmu adalah pendengarannya Allah, bahwa penglihatanmu adalah penglihatannya Allah, bahwa kehendak dan kuasamu itu adalah kehendak dan kuasanya Allah, agar perkataanmu itu adalah kalamullah. Bila sudah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, bila kita sudah pasrahkan semua dengan rela dan ridho, maka Allah pun juga rela dan ridho atas diri kita. Bila Allah sudah rela dan ridho atas diri kita, kita enjoy saja. Jadi bagi para sahabat yang sudah mengikuti bimbingan-bimbingan baiatlah yang bisa merasakan enjoy saja di dalam surganya Allah. Bagi yang belum bisa merasakan, silahkan belajar sendiri. Bila tidak mau ikut bimbingan baiat, belajar sendiri atau cari pembimbing-pembimbing Anda di luar sana, agar Anda tidak terbelenggu, agar tidak capek-capek perang-perangan terus. Perang terus, kalah terus, perang terus, kalah terus. Puluhan tahun begitu terus. Maka kita tak akan pernah mendapatkan jalan husnul khotimah. Tidak akan mendapatkan tongkat kenabian dan tongkat kerasulan, yang mana dengan tongkat itu menuntun diri kita menuju Allah. Kita lanjutkan ayatnya. Bila kita sudah memasrahkan diri kita kepada dirinya Allah, itulah perisai diri. Bila kita sudah limpahkan diri kita kepada dirinya Allah, fadkhuli fi ibadi, maka itulah golongan hamba-hamba yang mengabdi. Itulah mengabdi itu, itulah syahadat itu, itulah salat itu, itulah zakat itu, itulah haji puasa haji itu, itulah ibadah itu, itulah zikiran itu, itulah sholawatan itu, itulah hafal Al-Quran itu, yang sesungguh-sungguhnya hafal Al-Quran.
hafal kalau itu dirinya Allah. Bila kita menghafal Al-Quran versi syariat, kita lupa dari Allah yang ada di dalam hati kita. Ketika kita menghafal Al-Quran, membaca hadis, yang ada hanya diri yang palsu, bukan diri yang sebenar-benarnya diri. Kemudian bila kita sudah mengabdi yang sedemikian rupanya, wadkhuli jannati, maka masuklah ke dalam surgaku. Kenapa? Karena manusianya sudah terlindung dari perisai dirinya Allah, dari diri manusianya. Maka la in syakartum, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, la in syakartum la azidannakum, maka akan ditambah nikmat-nikmat kamu semua. Akan tetapi wala in kafartum inna adzabi lasyadid, tapi bila kita kufur terhadap dirinya Allah dengan diri manusianya, maka azab siksaan yang amat sangat pedihlah yang akan didapat. Apa maknanya? Bila kita sudah terperisai diri, yang kita sudah memasrahkan semuanya lewat pintu bimbingan baiat, maka yang ada hanyalah rasa syukur di dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Inilah yang dimaksud kita melewati Shiratul Mustaqim seperti kilat sekedip mata. Bagi sahabat yang sudah mengikuti bimbingan baiat, ketika duduk sudah sampai ke akhirat, sudah sampai ke surga, sudah sampai di sisi perisai diri, diperisai, dijaga, dilindungi oleh diri uripe Allah yang mendudukkan. Berdirinya langsung ketemu perisai dirinya Allah yang memberdirikan. Ketika sholat ketemu perisai dirinya Allah yang mensolatkan. Semuanya serba lillah. Bila manusianya sudah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ketika manusianya sudah berlindung kepada Tuhannya dari dirinya yang najis ini, maka itulah yang dimaksud perisai diri itu. Harus tahu, harus kenal siapa Allahnya dan siapa setannya. Bila kita belum mengenal Allahnya, bagaimana mungkin kita bisa berlindung kepada yang tidak pernah kita jumpa dan tidak pernah kita kenali? Dan bagaimana mungkin kita bisa berperang dengan siapa yang belum kita kenali dan belum kita jumpai? Ya tidak bisa perang, ya kita kalah terus dengan diri kita. Akhirnya perisai diri kita hancur diperbudak oleh hawa nafsu kita sendiri. Inilah yang dimaksud Dajjal sudah keluar dari kerangkengnya. Ya'juj wa Ma'juj sudah ngerogoti pondasi-pondasi atau rintangan-rintangan baja yang sudah membelenggunya, digerogoti sampai keluar Ya'juj wa Ma'jujnya. Akhirnya keluar dari sarangnya, Ya'juj wa Ma'jujnya akhirnya membabi buta di dalam kehidupan dunia ini. Maknanya apa? Hanya mencari dunia dan cinta dunia daripada cinta kepada Tuhannya. Karena yang dipakai oleh diri kita selama ini hanya perisainya dirinya hawa nafsu saja, daripada perisai dirinya uripe Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya khususnya dan kita semua senantiasa selalu dan selalu ditunjuki oleh Allah ke dalam jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.